Pernah kepikiran gak sih, kenapa Indonesia tuh ya seperti ini? Mulai dari iklimnya, budayanya, bahkan sampai ke tantangan-tantangan terbesarnya. Jawabannya ternyata, semua itu berawal dari peta. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah titik di bola dunia ini bisa nentuin takdir sebuah bangsa. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari yang paling dekat dulu, ngeliat gimana semua hal di Indonesia itu saling nyambung. Terus, kita bakal zoom out buat lihat di mana sih posisi pastinya di global. Abis itu, kita lanjut ke perannya sebagai persimpangan dunia, plus minusnya apa aja. Dan terakhir, kita jawab pertanyaan besarnya, kenapa ini semua penting banget? Oke, kita mulai dari konsep yang paling dasar dulu ya. Gini, gak ada satu tempat pun di bumi ini yang berdiri sendiri. Di Indonesia, ada konsep keren banget yang ngegambarin ini, namanya ruang. Tapi apa sih ruang itu sebenarnya? Jadi, ruang itu bukan cuma tempat kosong loh. Coba bayangin deh, ini kayak jaring laba-laba raksasa. Apa yang terjadi di pegunungan, misalnya, itu bisa banget ngasih dampak besar buat orang-orang yang tinggal di pesisir. Konsep yang kedengarannya simple, tapi dampaknya bisa sangat nyata, dan sayangnya kadang tragis. Lihat gambar ini. Ini adalah kehancuran akibat banjir bandang di Wasior, Papua, tahun 2010. Ini bukan sekedar kebetulan atau bencana alam biasa. Ini adalah bukti nyata dari konsep ruang tadi. Bukti gimana satu tindakan di satu tempat bisa memicu malapetaka di tempat lain. Jadi, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Gini, runtunannya tuh jelas banget. Hutan di hulu sungai itu ruang yang pertama, rusak. Akibatnya, pas hujan deras datang, tanah nggak bisa lagi nyerap air. Hasilnya, air bah meluncur deras ke pemukiman di hilir, ruang yang kedua, dan menghancurkan segalanya. Satu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Bener-bener efek domino. Tapi jangan salah sangka dulu, hubungan antar ruang ini nggak selamanya soal bencana kok. Coba kita pikirin dari sisi ekonomi. Petani di dataran tinggi nanam sayur buat ngasih makan orang kota kan? Nah, sebaliknya, kota bikin barang-barang yang dibutuhin orang di dataran tinggi. Ini simbiosis mutualisme. Mereka saling butuh satu sama lain buat bisa maju. Oke, dari koneksi lokal, sekarang kita zoom out jauh banget. Mari kita cari tahu di mana sih sebenarnya posisi Indonesia di panggung planet ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan letak astronomis. Nah, ini dia alamat kosmiknya Indonesia. Ditentuin sama garis-garis imajiner di peta. Kelihatannya sepele ya, cuma garis doang. Tapi percaya deh, alamat ini punya dampak yang nyata banget ke kehidupan kita sehari-hari. Dari cuaca sampai panjangnya siang dan malam. Gampangnya gini deh, letak astronomis itu kayak koordinat GPS buat sebuah negara di muka bumi. Garis lintang itu yang horizontal, dari timur ke barat. Kalau garis bujur itu yang vertikal, dari kutub utara ke kutub selatan. Dan inilah angka-angka krusialnya. Indonesia itu terbentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan dari 95 sampai 141 derajat bujur timur. Ini bukan cuma angka buat ujian geografi loh. Angka-angka inilah yang jadi resep utama iklim di Indonesia. Nah, karena alamatnya itu pas banget di garis khatulistiwa, Indonesia dapat paket komplit iklim tropis. Artinya, matahari bersinar hampir sepanjang tahun, suhunya anget terus, dan musimnya cuma 2, hujan sama kemarau. Nggak ada tuh yang namanya musim dingin ekstrim. Bahkan, durasi siang sama malamnya aja hampir selalu seimbang, 12 jam. Beda banget kan ritme hidupnya sama negara 4 musim? Dan ini nih, salah satu fakta yang mungkin jarang kita sadari. Justru karena posisinya di khatulistiwa, Indonesia itu relatif aman dari bencana angin topan atau badai siklon yang sering banget ngerusak wilayah lain di dunia. Ini semacam berkah geografis yang kadang kita lupakan. Oke, kalau tadi kita ngomongin koordinat pasti, sekarang kita ngomongin soal tetangga. Di mana posisi Indonesia kalau dilihat dari benua dan samudra di sekitarnya? Nah, disinilah letak strategisnya Indonesia kelihatan banget. Coba deh bayangin, Indonesia itu kayak jembatan raksasa. Atau mungkin gerbang tol super sibuk, posisinya yang kejepit di antara daratan dan lautan raksasa, ngejadiin dia persimpangan alami buat lalu lintas dunia. Yup, inilah jantung dari letak geografis Indonesia. Diapit sama benua Asia dan Australia, plus diapit juga sama Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi silang inilah yang ngebentuk sejarah, budaya, dan ekonomi Indonesia selama berabad-abad. Biar lebih kebayang, coba kita lihat sekelilingnya ya. Di utara, kita tetanggaan sama pusat ekonomi kayak Malaysia dan Singapura. Ke timur, kita berbagi daratan sama Papua Nugini. Lihat ke selatan, ada Timor Leste dan benua Australia.
Terus di barat dan selatan, terbentang Samudra Hindia yang luas. Wah, bener-bener dikelilingin sama pemain-pemain kunci dan jalur air yang vital. Artinya apa? Gampangnya, lokasi ini mengubah Laut Indonesia, terutama Selat Malaka, jadi salah satu jalan tol maritim paling sibuk di dunia. Semua kapal dagang yang mau bolak-balik antara Asia, Eropa, dan Afrika hampir pasti lewat sini. Ini yang ngejadiin Indonesia pemain penting di panggung global. Tapi ya itu dia, punya lokasi super strategis kayak gini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ada keuntungan yang luar biasa besar, tapi di sisi lain ada juga risiko yang sama besarnya. Ini dia nih, pertarungan antara untung dan ruginya. Di satu sisi ada peluang ekonomi, pertukaran budaya yang kaya, dan keberagaman. Tapi di sisi lain ada ancaman penyelundupan, pengaruh negatif, dan benturan budaya. Mari kita bedah dua sisi ini. Sisi baiknya, wah ini luar biasa banget. Selama ratusan tahun, jalur perdagangan ini jadi semacam pesta pertemuan budaya. Pedagang dari India, Tiongkok, Arab, sampai Eropa, semua datang. Hasilnya, Indonesia jadi melting pot atau tempat peleburan budaya dan agama yang super unik. Rempah-rempah yang berharga ditukar dengan kemakmuran dan keragaman yang nggak ternilai harganya. Tapi, ada juga sisi gelapnya. Pintu yang sama terbukanya itu juga jadi jalan masuk buat pengaruh budaya asing yang nggak selalu cocok. Dan yang lebih bahaya, lokasi yang strategis ini sayangnya juga jadi pintu belakang yang rentan buat penyelundupan barang-barang ilegal termasuk narkotika. Posisinya yang strategis sekaligus jadi kelemahannya. Oke, jadi setelah kita ngobrolin semuanya, mulai dari hubungan antar ruang di tingkat lokal, koordinatnya di peta dunia, sampai posisinya di persimpangan global, apa sih kesimpulan dari semua ini? Mari kita tarik benang merahnya. Inilah intinya. Geografi itu bukan sekedar gambar di peta atau pelajaran di sekolah. Geografi itu takdir. Lokasi Indonesia di peta bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah faktor penentu yang ngebentuk hampir semua hal tentang negara ini. Dari secangkir kopi yang kita minum, sampai berita yang kita baca setiap hari. Sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian pikirin. Di zaman sekarang, di mana internet bikin kita bisa terhubung sama siapa aja dalam sekejap, seolah-olah jarak itu udah nggak ada artinya, menurut kalian, apakah lokasi fisik sebuah negara di peta masih sepenting itu dalam menentukan nasibnya di masa depan? Coba deh direnungkan.